Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi di program Berkat Pagi. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-5 sampai ke-9. Kita baca mulai dari ayat yang ke-5. Saya akan baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, tapi saudara bisa tetap mengikuti dengan Alkitab saudara masing-masing di rumah. Saya bacakan 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya, tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Sekali lagi saya bacakan, oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya, tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Puji Tuhan. Pagi hari ini, ayat firman Tuhan ini menyatakan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kita yang sudah menerima janji Allah, marilah kita menghidupi iman kita kepada Kristus, bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan kepercayaan kita kepada Kristus. Kalau Rasul Paulus di Filipi, dia menggunakan bahasa kerjakanlah keselamatan kita. Jadi di dalam kehidupan ini, di saat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang bermalas-malasan dengan kerohanian kita. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak peduli dengan iman kita. Kita harus memiliki usaha yang sungguh-sungguh dalam menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi kita harus mengerjakan iman tersebut, mengusahakan dengan sungguh-sungguh supaya iman kita bisa bertumbuh, semakin berakar di dalam Tuhan. Kalau kita mau baca lebih lanjut, saya bacakan dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya kembali bacakan dari ayat yang ke-5 saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada 7 poin yang saya catat melalui ayat yang sudah kita baca tadi. Yang sudah kita lihat satu persatu, kita akan coba bahas. Yang pertama adalah kita perlu menambahkan kebajikan kepada setiap iman kepercayaan kita. Kita perlu menambahkan yang namanya kebajikan. Apa itu kebajikan? Kalau kita lihat di dalam KBBI, artinya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai pengikut Kristus dengan melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan dan juga kepada manusia. Baiklah kita sebagai pengikut Kristus, hidup kita tidak kita jalani dengan kemunafikan. Biarlah kita selalu berbuat baik. Kita selalu hidup apa adanya di hadapan Tuhan dan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu menambahkan pengetahuan, saudara, kepada iman kita. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus memiliki pengetahuan bagaimana kita bisa bijaksana dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pengetahuan ini, saudara? Pastinya dengan kita minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat untuk kita bisa dimampukan mengerti firman Tuhan. Karena sumber hikmat itu, sumber dari pengetahuan itu adalah firman Tuhan. Selalu kembali kepada firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan bijaksana. Yang ketiga, yang kita tambahkan adalah penguasaan diri.
Baiklah, setiap hari kita mau belajar untuk kita bisa menguasai diri kita. Menguasai diri kita dari melakukan dosa, menguasai diri kita dari tidak melakukan kejahatan, menguasai diri kita dari keterikatan, tidak terikat akan hal-hal dunia ini. Dan salah satu cara untuk kita bisa belajar menguasai diri adalah dengan cara berpuasa. Saudara bisa mencoba dengan cara berpuasa. Kita bisa menahan dari lapar, haus, ataupun kita berpuasa dari hal-hal yang membuat kita terlena dengan dunia ini. Kita bisa berpuasa, stop akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar untuk melakukan kebenaran Tuhan setiap harinya. Yang keempat, apalagi yang kita tambahkannya itu adalah ketekunan. Ketekunan berbicara tentang ketahanan seseorang di dalam menghadapi situasi. Kita mau belajar tekun bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus belajar setiap harinya bertahan di dalam situasi yang sulit, bertahan dalam keadaan yang susah. Apalagi kita susah karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kita harus belajar untuk bertahan, terus melakukannya. Apapun yang menjadi situasi kita, tetap tekun di dalam kebenaran firman Tuhan, bertahan di masa-masa sulit, bertahan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kelima, apalagi yang kita tambahkan, yaitu adalah kesalehan. Arti dari kesalehan adalah mau taat atau tunduk pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita mau belajar setiap hari untuk hidup saleh, hidup yang berkenan, hidup yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Saya tahu akan selalu ada harga yang harus dibayar pada saat kita mau hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita pasti kehilangan banyak, saudara. Tapi percayalah, Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang saleh. Dan janjinya selalu menyertai orang-orang yang saleh. Kita mau belajar untuk kita selalu hidup benar, memiliki integritas yang benar sebagai pengikut Kristus, walaupun tidak ada yang melihat, tapi kita mau tetap melakukan apa yang benar. Walaupun mungkin dunia menuntut kita untuk melakukan apa yang tidak benar, tapi walaupun kita hanya seorang diri, kita mau berani melakukan apa yang benar. Yang keenam, apa yang kita tambahkan lagi yaitu kita menambahkan kasih. Ini adalah poin terpenting. Tanpa kasih, semua 5 poin yang sudah kita bahas tadi itulah menjadi sia-sia, saudara. Kita mau belajar untuk melakukan segala sesuatu atas dasar kasih. Kasih kita kepada Allah. Karena kasih kita kepada Allah itu yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Bahkan mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan mengasihi musuh kita. Sebagai pengikut Kristus, inilah senjata utama kita. Kita mau kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih semuanya menjadi sia-sia. Keenam hal ini perlu, bahkan harus kita tambahkan, harus kita kerjakan, harus kita lakukan supaya iman kita bisa terus bertumbuh, berakar, semakin kuat di dalam Kristus. Kenapa kita harus tambahkan keenam hal ini kepada iman kita? Kalau kita mau baca kembali di ayatnya yang ke-9, di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kenapa kita harus memastikan diri kita supaya iman kita bertambah, bertumbuh di dalam Kristus? Kalau iman kita tidak bertumbuh, apalagi karena kita tidak mau, kita bermalas-malasan, maka kita akan menjadi orang yang tidak tahu diri. Kita akan menjadi orang yang selalu dibutakan akan kebenaran. Kita akan lupa bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan.
pada saat kita bermalas-malasan dengan iman kita kepada Tuhan, kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan apabila iman kita bertumbuh, maka seperti firman Tuhan katakan bahwa janji Tuhan yang berharga dan sangat besar itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan janji kekekalan, hidup kekal bersama dengan Tuhan itu juga akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari jangan kita bermalas-malasan untuk menumbuhkan iman kita. Marilah kita mau terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan dengan cara apa? Menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, supaya kita bisa mencapai panggilan surgawi yang sejati itu. Sebagai ayat penutup, kita mau baca lagi ayatnya yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pada saat kita bertumbuh, iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan hak penuh untuk kita bisa memasuki kerajaan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa menguatkan setiap kita untuk kita terus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan